وادعوا شهداءكم من دون الله. Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Jadi kayak 94,7 Erlisa FM. Erlisa, sholawat di radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini ya sahabat Erlisa, di hari Sabtu Legi tanggal 21 November 2020 atau bertepatan tanggal 5 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, Mikdad Sa'roni hadir menemani Anda semuanya sahabat Erlisa di acara Pesona Erlisa ya, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa FM Jepara. Dan sahabat Erlisa di 94,7 FM radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Pada kesempatan yang sangat baik ini Mikdad Sa'roni sudah hadir bersama 3 narasumber yang luar biasa. Kalau biasanya ahli sholawat, ini ahlul Quran insya Allah. Dan sudah hadir di studio bersama Mikdad Sa'roni ya sahabat Erlisa. Kita sapa terlebih dahulu, ada Ustadz Humaydi Emsos. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz Humaydi? Alhamdulillah. Baik, sehat ya? Ya, sehat. Kayaknya cerah gitu ya. Ahlul Quran itu. Oke. Dan narasumber yang kedua ini juga salah satu pengurus dari Forum Komunikasi Qori Jepara, ada Ustadz Anis Faik Lukman Nafi SPDI. Assalamualaikum Ustadz Faik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya tuh kalau lihat orang-orang ahli Quran itu cerah gitu ya, adem gitu. Oke, mencarang gitu ya. Oke, kita sapa yang ketiga ini juga ada Ustadz Muhammad Syaiful Anam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Mas Anam? Alhamdulillah. Ini yang paling muda sendiri. Saya masih muda ya Pak? Ya masih muda. Masih muda semuanya nih ya. Oke. Dan sahabat Erlisa ya, itulah ketiga narasumber di Pesona Erlisa pada kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa. Kami tunggu gabungnya Anda semuanya ya, para pemirsa ataupun pendengar di 94,7 FM ya gelombangnya, atau bisa mendengarkan secara streaming di internetnya di www.erlisafmjepara.com, atau juga bisa nanti ya gabung kita melalui teleponnya Erlisa di 02914299800, atau bisa melalui SMS atau WA-nya ya di 081805805804. Dan juga pada kesempatan kali ini melalui live streaming ya sahabat Erlisa di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Oke, seperti yang sudah dipublikasikan ya sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini tema kita adalah cinta Quran melalui tilawah. Jadi perlu sahabat Erlisa ketahui bahwa ketiga narasumber Mikdad Sa'roni yang hadir di studio ini adalah para master Qori Jepara. Dan ini prestasinya sangat luar biasa, nasional, provinsi. Nah, ini sudah langganan, apalagi kalau kabupaten. Oke.
Ustadz Humaidi ini salah satu pengurus LPTK Unisnu Jepara. Masih aktif ya Ustadz ya? Alhamdulillah masih aktif. Membina ya, membina. Bukan menjadi pembina ya, Pak. Maksudnya pembinasakan. Oke. Dan Ustadz Faik ini juga masih aktif di FKK, betul ya? Masih. Ustadz. Forum Komunikasi Kori dan Koriah. Kori dan Kabupaten Koriah Kabupaten Jepara. Jadi ada forum komunikasinya ya? Ada. Itu aktif ya? Aktif. Aktif ya? Aktif. Bukan aktifnya setiap ada event-event enggak ya? Enggak. Continue Ustaz. Oh continue ya? Oke, kalau Ustadz Saiful Anam, nah ini pernah menjadi juara apa namanya? Juara MT ke mahasiswa Jateng tahun 2019. Ini baru ini ya? Baru tahun kemarin ya? Nah, juara 1 ini. Alhamdulillah. Banggaan Jepara ini Ustaz. Oke. Oh, the next generation. Oke, kita nanti akan ngobrol-ngobrol seperti yang sudah tema pada sore hari ini, cinta Quran melalui tilawah. Oke, mungkin saya ke Ustadz Humaidi dulu yang Saya dulu. senior ya. Iya. Padahal kelihatan masih Masih 15 tahun ya. masih muda sendiri. Oke. Cinta apa namanya, tema kita adalah cinta Quran melalui tilawah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana Ustadz cara mencintai Al-Quran itu sendiri. Monggo Ustadz Humaidi. Ya, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah di sore yang cerah apa mendung ya. Cerah. Jadi di Erisa diadakan talkshow tentang tema cinta Al-Quran melalui tilawah. Ya, kalau kita membahas tentang cinta itu kan rasa ya. Kita mencintai Al-Quran artinya kita harus mengetahui apa itu Al-Quran dulu. Ya, Al-Quran itu disebutkan dengan definisinya Al-Quran wa kalamullah al-munazzalu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-manqulu bitawatur al-muta'abbad bitilawati. Artinya firman atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipindah secara bitawaturi, berantai, dan al-muta'abbadu bitilawati, dan anggap sebagai ibadah ketika dibaca. Nah, artinya kalau kita cinta itu memang harus mengetahui apa itu Al-Quran. Seorang muslim itu adalah punya yang namanya kitab suci Al-Quran. Dan kitab suci Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi orang muslim. Dan memang sejujurnya cinta itu harus melekat pada diri muslim untuk Al-Quran. Ketika kita mau mencintai Al-Quran, berarti kita harus satu, tahu tentang keutamaan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Ketika tadi sudah disampaikan, ketika dibaca itu mendapat pahala, meskipun tidak paham apa yang dibaca. Itu ya. Yang penting baca. Ya, membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca saja itu mendapat pahala. Banyak sekali yang menerangkan di hadis itu ketika dibaca man qara'al Qur'ana fi shalah wa huwa qaimun, apabila dibaca ketika di salat dalam keadaan berdiri, falahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Wah, subhanallah ya. Ketika salat itu baca Al-Qur'an satu huruf saja itu diberikan pahala sampai 100. Ya Allah. Ini baru yang di salat ya? Iya, di salat. Belum dibaca di waktu-waktu yang lain. Iya. Ya. Kita salat itu kan sehari semalam itu kan 5 waktu. Iya, 5 waktu. Padahal itu setiap rakaat itu wajib membaca suratul Fatihah. Subhanallah. Berarti kita kalau mengetahui keutamaannya, wah, cinta kita terhadap Al-Quran itu sungguh luar biasa. Seperti itu. Itu ya. Jadi Ya. bagaimana kita mencintai Al-Quran yang minimal dengan membacanya itu ya. Ya, Oke. membaca Al-Quran. Oke, sekarang saya ke Ustadz Faik ini. Nanti ini menurut Ustadz Faik ini seperti apa ini mencintai Al-Quran ini? Monggo Ustadz. Ya, sebelumnya tadi sudah disampaikan sama Ustadz Humaidi, itu sudah sangat lengkap keutamaan membaca Al-Quran tadi.
ketika kita berbicara tentang mencintai Al-Quran, saya teringat dengan guru-guru saya, yaitu Kiai Haji As'ad, itu Wonosobo, terus Kiai Ustadz Amin Marzuki, Kiai Muntaha, Ali Muntaha Margoyoso, itu sangat mencintai Al-Quran. Beliau dalam waktu pagi, siang, sore, malam tidak lepas dari Al-Quran. Waktu santai-santai saja bersenandung dengan Al-Quran. Nah, begitulah saya meniru beliau-beliau itu dengan selalu bersenandung Al-Quran. Ya, tentunya dengan bertilawah, dengan melakukannya. Iya, itu biar apa ya? Biar terasa indah, tidak cepat bosan, begitu Mas Mikdad. Oke. Jadi mencintai Al-Quran dengan sering membacanya. Sering membacanya. Kalau tadi Ustadz Humaydi, ketika dibaca saat sholat saja pahalanya luar biasa. Apalagi dibaca di waktu-waktu selain itu. Apalagi makanya yang saya tegaskan di awal tadi, ahli-ahli Quran ini ya cerah-cerah gitu. Oke, saya ke Ustadz Syaiful Anam ini. Nah, ini menurut Ustadz ini gimana Ustadz berkaitan dengan cinta Al-Quran itu sendiri? Monggo. Ya gimana ya, tadi sudah dijelaskan oleh kedua Ustadz saya, Humaydi dan juga Ustadz Anis Faik. Menurut saya cinta Al-Quran itu seperti kita mencintai seseorang. Karena cinta adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa ditampakkan oleh mata kepala, namun dapat dirasakan dan ditampakkan pertandanya. Pertandanya. Seorang yang jatuh cinta, hatinya akan terpikat dengan orang yang dicintainya. Gitu ya. Termasuk kita mencintai Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah pedoman hidup yang mampu memberikan kebahagiaan bagi umat manusia. Ya. Maka kita mencintai Al-Quran ya harus bersungguh-sungguh dengan niat yang tulus, ikhlas, supaya kita dapat berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang pertama yaitu membacanya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Humaydi. Kemudian ada memahaminya, kemudian juga merenungi serta mengimplementasikan isinya, baik secara kandungannya maupun secara sejarahnya, supaya menjadi inspirasi. Dan ada suatu hadis dari Sayyidina Ali dalam kitab Nasolihul Ibad yang bunyinya waman ahabba syai'an fahuwa asirullah, yaitu barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia adalah tawanan baginya. Maksudnya ini, seseorang yang mencintai Al-Quran, hatinya senantiasa akan terpikat untuk selalu dekat bersamanya, merasa nyaman dengannya, bagaikan tawanan yang tidak bisa lepas darinya. Ya. Maka sebuah bacaan jika dibaca berulang-ulang tidak membosankan, yaitu Al-Quran. Beda dengan kita membaca komik, Al-Quran. Ya. Cepet bosen Mas. Ya, cepet bosen. Tapi kalau Al-Quran itu sejak zaman Kanjeng Nabi sampai hari ini tidak bosen-bosen. Bosen. Karena gini Ustaz, semakin kita membaca, banyak pembacanya dan diulang-ulang, itu semakin menyenangkan. Gitu ya. Semakin menggetarkan hati. Ya. Tampak bercahaya seperti tadi Ustaz. Tampak bercahaya. Apalagi membacanya itu dengan apa nagom atau lagu-lagu ya. Iya. Dan lagu kayaknya itu nggak habis-habis ya. Iya. Lagu era dulu sampai hari ini Malah tambah kayaknya variasinya. tambah variasinya. Oke, saya kalau mendengarkan itu kayaknya enggak bosen gitu. Benar itu yang dikatakan Ustadz Syaiful Anam. Oke. Sekarang ini kan ketiganya ini kan master tilawah. Apalagi Ustadz Humaydi ini kan baru masih hangat ini. Baru masih hangat. Kemarin juara nasional kayaknya ya. Virtual ya kan. Enggak apa-apa ketika apa namanya pengalaman ini Ustadz ya. Iya. Walaupun di Jepara tapi prestasinya nasional. Masya Allah. Oke. Ini mungkin saya kembali ke Ustadz Humaydi. Mungkin bisa dalam dunia tilawah ya Ustadz ya. Nah kira-kira yang perlu dipertegas atau itu lebih ke tajwidnya atau mahrujul hurufnya atau lebih ke lagunya ya.
itu seperti apa? Monggo Ustadz Humaydi. Iya, katanya masih anget-anget. Itu Ah. apa maksudnya? Prestasinya Apa itu? Hanya keberuntungan Oh, itu gitu aja ya? mungkin. sudah mencoba berapa kali itu? Coba lagi gitu. Ya. Iya, monggo Ustadz. Dalam tilawah itu memang apa namanya kita tekankan yaitu ketiganya. Artinya bacaannya itu meliputi dari tajwid, makhrajul hurufnya, dan diperindah dengan menggunakan apa nagom atau lagu. Tapi ada apa namanya keterangan itu yang memperindah bacaan itu malah tajwid, ya Ustaz. Tajwidnya malah. Ya nanti bisa apa gitu. namanya dikoreksi sama itu Ustaz Said. Ada yang apa namanya menerangkan bahwasanya yang menjadikan bacaan bagus indah itu tajwidnya. Ketika Al-Quran itu dibaca dengan tajwid yang amburadul, katakanlah ya, tata cara Al-Quran tidak dipenuhi, itu bacaannya menjadi tidak bagus atau tidak sempurna, seperti itu. Artinya kalau kita bertilawah itu ketiganya harus terpenuhi, antara tajwid, terus makhrajul huruf, serta nagom yang dipraktekkan dalam ayat tersebut, seperti itu. Oke, jadi tidak bisa kita hanya menggunakan salah satunya ya. Ya. Karena memang kita unsurnya memang tilawah ya. Ya, tilawah Ketiga aspek itu memang menjadi harus satu terpenuhi. pokok ya. Iya. Kadang ada orang yang suaranya bagus, itu kita ketemui banyak sekali. Ketika memang yang baca tidak mengerti tilawah itu seperti apa, yang penting itu dilakukan. Saya banyak menemui ketika satu acara majelis itu ada yang baca. Memang mungkin itu yang paling bisa diantara yang tidak Yang baca. lain. Itu ada lagunya mendayu-dayu sampai min qabli gitu ya di Al-Baqarah itu. Nah itu sering sekali saya menemukan karena memang kefahaman dari tilawah belum bisa dimengerti dengan maksimal. Artinya tadi ketiga unsur itu harus terpenuhi kalau bertilawah. Seperti itu ya. Lebih-lebih ke lagu itu tadi. Oke, saya ke Ustadz Faik ini. Tadi ini mungkin secara tilawah itu sendiri ya Ustadz ya. Jadi kalau tadi apakah memang tiga unsur ini, tapi tajwid itu yang lebih memperindah kalau itu menurut Ustadz Faik gimana Ustadz? Iya, betul sekali itu yang dikatakan sama Ustadz Humaydi. Tajwid itu memang wajib dalam membaca Al-Quran. Lagu itu hanya sebagai memperhias saja. Memperhias saja. Nah, kita kan harus belajar tajwid itu kan memang harus betul-betul paham dari gunnah, dari nun sukun, tanwin itu, dan mat-mat banyak sekali itu. Itu harus kita pelajari. Namun kalau praktek itu wajib ain ya Ustadz Humaydi ya. Wajib ain ya kalau untuk praktek membaca Al-Quran. Udah. Oke, jadi itu ya harus tajwidnya memang sudah di luar kepala kalau kita sudah ngomong tilawah ya. Karena kan lebih ya tajwid lagu. Ustadz Saiful Anam ya. Gimana ini Ustadz menurut jenengan ini? Lebih ke praktek ke lagunya mungkin nanti. Karena yang masih muda sendiri suaranya masih melengking. Maka Ustadz Saiful Anam mungkin menurut saya itu ibarat dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan antara tajwid, makhrajul huruf. Kalau nagu itu kan nanti menyesuaikan kalau kita dapat makro nanti kan kita sesuaikan dengan lagunya. Jadi jangan
lagu menyesuaikan Al-Quran, tapi Al-Quran harus menyesuaikan lagu. Seperti itu yang sering dikatakan oleh Ustadz Amin Marzuki, Ustadz Anis Faik, kemudian Ustadz Rohani, seperti itu. Agar kita menghindari dari kopi, kemudian ada jali ya, itu yang itu nanti istilah-istilah itu harus dijelaskan sama master-masternya. Saya juga bingung itu apa itu. Bang Jali. Master tebu. Karena hampir semua penyakit kori-kori di situ dalam membaca. Ya, ada juga yang kena kena sihir-sihir seperti itulah. Nanti yang bisa menyebabkan ditampil nanti tajuknya seperti ini, padahal sering sering tabayun, sering deres dan lain sebagainya. Tapi ada juga hal-hal yang bisa memfatalkan yang kita tidak bisa ketahui di luar kemampuan kita. Oke, jadi istilah-istilah. Nah ini kita kalau tadi kan sudah ada maksud huruf, tajwid dan sebagainya. Mungkin saya kembali ke Ustadz Maidin. Tilawah dan nagom atau lagu, ya kan? Ini kan macam-macam. Yang saya ketahui itu hanya bayati. Dan itu sampai hari ini nggak bisa ini. Alhamdulillah. Tapi saya masih berusaha gitu. Baru kayak teman-teman kali itu. Nah ini istri itu. Kebetulan jadi agak tahu itu. Oke, macam-macam lagu dalam tilawah itu atau nagom itu diantaranya apa saja, Ustaz? Monggo. Ya, sebelum ke situ saya teringat juga al-maghfurillahu Ustadz saya, Ustadz siapa? Ustadznya lupa ya. Terus tanya ke kita. Oh iya. Iya. Aduh. Iya. Monggo Ustaz. Iya, supaya suasana tidak hening. Iya. Suasana cair. Iya, Ustadz Mudhari. Ustadz Mudhari. Itu beliau mulai awal saya yang suka waroh atau belajar ngaji tilawah itu dengan beliau. Dan sudah 2 tahun, 2,5 tahun itu beliau sudah meninggal dunia. Dan sampai sekarang saya meneruskan jejak beliau untuk meneruskan mengajar ya, mengajar beliau. Iya. Beliau ketika itu pernah dawuh ya, menerangkan kalau di seni baca Al-Qur'an atau tilawah itu terdapat 7 nagom. 7 nagom. Ji. Ya nanti bisa diluruskan kalau tidak lurus ya. Ada 7. Yang pertama ada bayati, yang tadi katanya tidak tambah-tambah. Nanti kan bisa. Ada bayati, ada lagu soba, ada lagu ros, lagu nahawan, lagu hijaz, lagu sika, jiharga. Sudah berapa tadi? Ya, sudah 7. Ya. Kira 9. Tidak ya. Ya itu ada beberapa macam. Ya mungkin dari beberapa lagu itu juga di setiap lagu pun itu ada nadanya ya Tat. Ada tingkatan nada. Jadi kalau di bayati ada koror, nawa, syuri, jawab dan sebagainya. Kalau kita memang belajar itu memang harus sabar ya, dulu zaman tidak wah saya belajar 1 hari harus jadi pokori. Kalau mengorok sudah biasa. Metode cepat gitu ya. Seperti itu, ada beberapa lagu. Jadi bayati itu ada 3 macam jenis ya? Atau ada koror ya. Yaitu tangga nada, Mas. Tangga nada. Rendah, koror, sedang gitu ya. Nawa, jawab, jawab. Ada 4 ya. Jadi dari nada yang rendah terus sampai ke nada yang tinggi itu satu lagu ya. Satu lagu. Saya yang rendah, jadi belum bisa. Oke, jadi ada 7 lagu gitu ya. Oke, 7 lagu dan
itu pastinya di setiap lagu Bayati ada 4. Terus apakah sama juga yang di Ijaz, di Ras itu juga sama atau gimana? Iya sama. Untuk Sama, tangga nadanya sama. 4 ya rata-rata. Sedang, ada yang rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi gitu. Gitu. Oke. Terus ini saya ke Ustadz Faik nih. Macam-macamnya sudah. Tadi istilah tadi ada apa tadi? Kopi, Bang Jeli. Ini loh. Bang Jeli. Ini loh ya, saya sering mendengarkan istilah itu karena kan kebenaran teman-teman kan banyak. Cuma wah aku mau jali aku, wah apa sih gitu. Monggo Ustadz, mungkin bisa sedikit dijelaskan. Yes, setahu saya ya, khofi itu kesalahan yang ringan. Itu di dunia per-MTQ-an, perlombaan itu khofi. Kalau jali itu sudah berat sekali, itu sudah gitu. merubah makna. Itu ada kaitannya dengan ahli nahwu sharaf ini Ustadz Humaydi. Gitu ya, sampai seperti itu ya Pak. Itu kalau di MTQ itu ya. Iya, di MTQ. Kalau kan ada istilah tilawah musabakoh sama tilawah haflah atau apa ya? Haflah ya. Nah itu ketika haflah itu dimakfu nggak? Kalau MTQ pasti kalau itu kan wah kesalahan berat. Iya, ya. contoh begini, kesalahan khofi itu. Mat topi'i kepanjangan. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahnya itu kepanjangan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus seimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Harus seimbang. Gitu ya. Ada kepanjangan sedikit, khofi. Padahal kalau orang awam bagus itu kan gitu ya. kayak tadi yang disampaikan Ustadz Medi kan gitu ya. Suaranya indah ya kan, lagunya tapi tajwidnya bu. Oke. Jadi sampai sedetail itu ya Ustadz. Kayak alham kan alham tawalud itu juga khofi itu. Gitu. Jadi kalau orang awam kan itu biasa ya kayak biasa. Tapi kalau kita ngomong tilawah itu menjadi satu kesalahan itu. Iya, makanya tapi belum berat ya atau sudah termasuk berat itu? Khofi ya. Khofi Khofi ya tadi ya. Kalau jali itu merubah makna itu tadi ya. Merubah makna. Ya. Merubah makna dan itu ya sudah pelanggaran berat ya kalau. Oke, saya ke Ustadz Syaiful Anam. Pernah nggak ketika dalam satu haflah atau musabakoh itu mengalami hal-hal yang seperti itu di luar apa tadi ekspektasi atau apa tadi yang itu pernah enggak? Pernah. Pernah itu tahun 2017. 2017 ya. Iya, lomba MTQ SMA dulu ya. Iya. MTQ SMA tingkatannya tingkat Jawa Tengah. Provinsi ya. Itu saking enak karena menikmati lagu. Akhirnya kita kalah di bacaannya. Bacaannya waktu itu surat Al-An'am. Gimana? Ayatnya lupa. Al-An'am. Di lagu Ros asli. Itu seperti misalnya An'amta tapi tak baca An'amtu. Wah, itu termasuk khofi atau jali kalau itu Ustaz? Jali ya, karena sudah merubah makna ya. Gitu ya. Padahal ta dan tu ya. Iya. Tidak tatu ya. Malah nyanyi gua. Kelihatannya sepele tapi sepolo itu. Gitu ya. Kelihatannya sepele tapi sepolo. Bener itu. Istilahnya Mas Anam itu. Setelah baru ya. Oke, jadi pernah sampai seperti itu ya? Pernah. Dan itu berpengaruh di hasil? Hasilnya berpengaruh. Berpengaruh ya? Yang padahal dulunya memang digadang-gadang. Ya karena ekspektasi terlalu besar. Gitu ya. Terlalu menggebu-gebu untuk tampil luar biasa. Memang ada efek sampingnya. Seperti minum obat kan. Gitu ya. Enggak, kalau di lagu sudah menikmati lagu memang sampai pernah istilahnya membaca menjadi satu tuh dibaca ta atau gimana? Atau itu refleks saja? Ya mungkin kita kebalikan kepada diri kita sendiri. Kita membaca Al-Quran kan harus dengan
hati yang bersih, jiwa yang bersih. Ibarat jangan seperti yang di kuburan kan. Kalau di kuburan kan sepi, terus keadaannya merontang-ranting gitu kan. Ya, jiwa kita harus penuh cahaya seperti itu. Gitu. Iya kan? Bercahaya. Tadi kita bercahaya, terus kita sering deres, yang sering dikatakan oleh Ustaz Amin. Ustaz, ya. Amin. Ustaz Amin. Ya, supaya hati kita, psikis kita, rohani kita itu terisi, betul-betul. Jadi dari luar sama dalam itu sinkron, ada balance-nya. Itu nanti kita dibantu oleh Allah untuk tampil yang terbaik. Kelemahan kita itu kan ketika mau MTQ baru dress. Mau MTQ baru dress. Iya, padahal kan kalau bisa kan dress terus. Iya, gitu ya. terus. Continue. Latihan kalau mau MTQ. Jadi latihan musiman. Oh, musiman ya. Itu yang bikin kita itu enggak populer dengan ayat tersebut sehingga terjadi jeli itu Oh, tadi. gitu ya. Sudah ayat belum begitu hafal ya kan? Sudah merem-merem gini. Wah, pas begini ayatnya hilang. Nah, itu kemana itu? Kelabaan kita itu. Gitu ya, okay. Iya, itulah sering terjadi begitu. Gitu. Oke. Jadi saking menikmati Matinya, lagu, tapi lupa yang dibaca. Ayatnya sampai hilang ini. Saya malah teringat dulu. Waktu Musabaqah Tilawatil Quran remaja itu. Ya. Tahun 2009. Waktu final itu saya Ustadz Mas'ud ya, Kudus yang kemarin baru saja juara itu. Terus dari Klaten siapa namanya? Kalau dari segi kualitas itu Ustadz Mas'ud nomor 1 waktu itu. Bagus memang. Nah, dia itu terlalu menikmati bacaan, menikmati lagu sehingga waktu lagu mau terakhir bisa loncat itu ayatnya. Yang dibaca ayat 9, setelah ayat 9 harusnya ayat 10 ya? Langsung ayat 11. Jadi ninggal ayat 10. Ayatnya sama innalladzi begitu. Oh gitu. Ini kalau nggak teliti ya fatal sekali. Prediksinya juara 1 dia karena tadi kualitasnya loncat ini tadi. Loncat. Jadi ini gini Ustaz. Seni itu bukan soal rasa, itu soal hati. Hati ya. Iya. Dan hati itu juga rasa. Tapi lebih ke hati. Oke, saya ke Ustadz Humaydi lagi nih. Ini kan yang paling senior. paling tua. Oke. Mungkin bisa dijelaskan. Dari tadi kita kan ngomong tilawah, ada haflah dan lain sebagainya ya. Mungkin yang membedakan apa sih antara haflah dengan musabaqah dengan musabaqah itu sendiri. Yang membedakan itu apa, Ustaz? Ya, kalau membedakan antara MTQ musabaqah tilawatil Quran dan haflah, tentunya kalau di MTQ itu kan harus ada syarat ketentuan yang harus terpenuhi. Contoh semisal kalau di MTQ tingkatan anak-anak, ada remaja dan ada dewasa, itu kan harus memakai berapa lagu dan sebagai ketentuan yang ada. Kalau di haflah itu bebas, gitu. Boleh bebas. Ketika haflah itu Ustadz Faik, Ustadz Anam, itu ketika haflah duet bareng, tidak pakai bayati awal ketika lagu pertama ya, tidak bayati, itu pun boleh, langsung melengking dan sebagainya, itu tidak masalah kalau di haflah. Kalau di MTQ itu memang harus mengikuti prosedur ketentuan yang ada. Kalau memang meskipun bagus ya tampil MTQ, tapi kalau langsung bismillah, langsung pakai jabul jawa dan sebagainya, itu meskipun bagus sekali, kalau memang diikutkan dengan persyaratannya tidak memungkinkan, ya tidak jadi peserta yang dapat nominasi seperti itu. Padahal itu sama-sama
apa ya istilahnya bayati ya. Iya, Tapi sama-sama. bayatinya yang langsung tinggi jawab. gitu. Jawab. Iya, jawab. Iya. Dan ringkes itu. Enggak boleh itu ya jadi. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus dari Harus. bayati korot. Itu kalau musabakoh itu ya. MTQ itu ya. Musabakoh. Dan itu di semua tingkatan baik dari Semua. kabupaten, provinsi, nasional. Iya, semua. Internasional juga gitu. Iya. Gitu ya. Oh, jadi yang membedakannya itu ya. Iya. Kalau haflah bebas gitu ya. Bebas. Oke. Mau langsung tinggi, mau langsung Rendah. rendah atau loncat-loncat lagu ya kan. Tapi kalau loncat ayat ini tidak boleh ya. Saya tuh pernah Heeh. ketika 2 kali kayaknya itu Mhm. ngaji nikahan. Heeh. Ketika saya pernah di apa namanya disuruh Mhm. sama Ustadz Budi Jiwono Mhm, untuk apa menggantikan posisi beliau membaca Al-Quran. Itu ayatnya itu di kalau wamin ayatihi itu kan ada ayatnya yang agak mirip, Iya, iya. meloncat ke bawah. Taunya itu setelah saya baca, loh dalam hati kok koyok ganjel seperti itu. Terus saya Masih ulangi kurang. kembali. Yang kemarin itu haflah atau ya acara nikahan. Acara nikahan, ya. Seperti haflah. haflah ya, Pak? Ya tidak MTQ. Itu kalau MTQ ya sudah fatal. MTQ ya sudah fatal. Itu juara ini. Aslinya nggak MTQ pun fatal itu. Fatal ya artinya ya. Kalau orang yang tahu dimakmu karena dikembalikan lagi. Iya. Itu mesti Pak Naibnya mesti senyap-senyap sendiri itu. Saya tuh terakhir. Ya ampun nih, Pak aku. Ya sudah tahu. Oke. Jadi pernah seperti itu juga. Dan Iya. itu rata-rata orang-orang MTQ atau orang-orang tilawah itu seperti itu atau gimana? Ke Ustadz Faik. Iya. Kalau saya dulu sering waktu masih anak-anak sering namanya jali gitu. Waktu kecil saya pernah ngaji itu nggak bawa Quran. Nggak bawa Quran. Ya ngaji sampai tengah itu diam lama. Oh gitu. Enggak Iya. bawa Quran karena sudah hafal gitu ya. Iya, karena latihan wah udah hafal betul. Sudah hafal. Diam lama saya itu. Bapak saya tuh curiga, ini anak ini mungkin lupa ini. Enggak mic-nya mati enggak ya? Enggak. Ini lupa ini kayaknya. Dibacain ayat saya masih kecil ya itu SMP mungkin. Akhirnya diambilkan Quran. Saya didekan nggak berani bilang, tolong ambilin Quran. Saya nggak berani gitu. Masih kecil ya. Akhirnya diambilkan Quran. Gitu. Ternyata begitu. Hafalan yang kita rasa hafal betul, ternyata bisa hilang seketika. Seketika itu ya. Itu pernah. Terus wamin ayatihi kan ayat familiar ya. Sangat familiar itu. Sangat familiar Dan itu. itu selalu dipakai. Selalu dipakai. Apalagi musim-musim kayak gitu Iya. ya. Itu saya pernah lupa. Pernah lupa ya? Pernah lupa. Diam lama. Itu masa kecil atau udah Dia SMA mungkin. SMA ya? SMA. Makanya sekarang saya kalau ngaji itu saya bawa Quran. Bawa Quran. Jadi polisinya. Walaupun saya sudah hafal ayatnya. Itu paling enggak Pakai surat ini. nah, untuk kalau nanti berhentinya. takutnya Meskipun sudah agak hafal toh, Iya. saya tuh tidak pernah lepas dari contekan. gitu. jadi penting gitu. Ya, penting. Kan gini, kalau ketika kita apa ya, ketika posisi di lagu Jawabul Jawab itu kan memang merkenangan gitu. Iya. Tinggi banget dan Ekstra tenaga. Ekstra kalau kita tidak apa fokus dengan yang kita baca itu kadang menghilang dengan sendirinya. Iya. Kalau ketakutan, kalau sudah hilang kita terdiam. Ya, Kenapa kok misalnya terdiam? Gini, bolak-balik lagi ayatnya. Kembali lagi ke tadi ayat yang tadi. Jadi ayat 1 itu buat beberapa lagu. oh gitu. Dan jadinya kan nggak enak. Oke, kalau Ustaz Saiful Anam sendiri pernah enggak mengalami hal yang kayak gitu? Kalau saya masih anak-anak itu jalannya dijadi lagu, Ustaz. Lagu ya? Iya. Karena kan mengikuti tren sama Ustadz Yazid itu dibuatkan lagu yang kekinian. Tahun 2012 tuh MTQ SMP ya? ke Jawa Tengah di lagu Nahwan dulu. Itu memang lagunya dari beliau Ustadz Yazid diberikan lagu yang kekinian.
khas dari Timur Tengah, Ustaz Mahmud Syahad, Mahmud Syahad. Tapi saya tidak bisa membawakannya karena itu tadi, karena dulu masih kecil, karena masih dulu kelas 6 SD. 6 SD ya. Kelas 6 SD. Itu belum paham lagu yang kekinian karena kan adaptasi dengan lagu yang jadul. Jadinya yang tadinya nahwan asli, tapi saya ke Ros malah. Langsung ya. Langsung. Jadi di tengah-tengah itu malah lagunya lagu Ros gitu. Fatal kan Ustaz? Iya. Fatal. Dan itu apa ya? Itu masuk dari apa? Jali atau hofi kalau udah seperti itu ke lagu atau gimana itu Ustadz Faik? Kalau lagunya bisa balik lagi. Seperti Ustadz Rohani kan biasanya lagu Hijaz dicampur Jiharka balik Hijaz lagi ya. Itu nggak apa-apa, itu malah kekayaan yang sangat luar biasa. Gitu ya. Kalau lagu enggak masalah ya. Iya. Kalau tidak mau membalikan fatal. Lagu Hijaz ke Jiharka bablas. Itu ya bahaya itu namanya. Bablasnya gimana itu, Ustaz? Gimana? Itu Hijazkar ke Jiharka balik Hijazkar lagi. Oh gitu, dikembalikan lagi. Iya. Bukan yang bablas tadi loh, maksudnya. Yang bablas itu kalau ya bablas. Oh, enggak dikembalikan lagi. Enggak dikembalikan lagi. Gitu. Ya. Kalau sekarang malah apa namanya? Campuran sama langgam Jawa. Udah pernah dengar belum? Iya. Pernah dengar tapi enggak bisa praktek. Dan itu lagam Jawa sendiri itu masuk dalam lagu atau enggak sih sebenarnya? Lagu ini ada lagam Quran itu. Iya kan, tadi kan ada beberapa ya kan. Kalau Jawa Ustadz Amin kan begini, Iqra'ul Quran bilhunil Arab gitu ya. Bacalah Quran dengan logatnya orang Arab gitu ya. Kalau Jawa kan tetap logat Jawa ya, nggak masuk lagu. Tapi kalau tidak menyalahi aturan tajwid yang tidak masalah menurut saya. Soalnya kan akhir-akhir ini banyak itu yang. Tapi kalau di MTQ udah nggak masuk ya. Karena masuk. udah pakemnya itu tadi. Pakemnya kan. Oke. Saya kembali ke Ustadz Humaydi lagi nih. Jadi tadi sudah sedikit cerita pengalaman. Ini cerita pengalaman suka duka ketika mengajar atau di panggung saat tilawah ini. Suka duka ini saja. Oh enggak. Ya, kalau berbicara dengan suka itu ngajar tilawah itu memang suka. Suka ya. Apalagi yang diajar Quran ini. Iya. Baca 100, pahalanya 100 tadi. Iya, kalau suka pasti sukanya. Tapi yang duka ini ketika belajar bersama lah, belajar bareng. Itu kadangkala itu pesertanya itu sebelum belajar itu sudah mempunyai anggapan bahwasanya dia itu tidak mampu. Gitu ya. Wah, suara saya jelek, tidak mumpuni dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi kita untuk terus bisa memotivasi terhadap teman-teman kita yang beranggapan dianya itu suaranya itu tidak mampu di dalam tilawah. Nah, oleh karena itu saya biasa memotivasi teman-teman itu ya yang penting kita niati ngaji Al-Qur'an. Meskipun kita nantinya tidak sampai bisa suara-suara koror, nawa dan sampai melengking, itu minimal kita bisa mengetahui ilmu dalam tilawah, minimal itu ya. Terus yang kedua, kita ketika belajar tilawah itu kan diulang dan diulang. Tadi kan dari awal saya sampaikan kalau kita membaca Al-Quran setiap huruf itu ada pahalanya. Ketika belajar tilawah itu kan diulang terus. Nah, tinggal mengkalikan berapa pahala yang kita dapati. Itu untuk memotivasi teman-teman yang anggapan mereka dirinya itu tidak mampu untuk bertilawah seperti itu. Niati ngaji. Jadi untuk memotivasi itu sendiri ya. Oke, kalau
Ustadz Faik sendiri pernah punya pengalaman suka duka ketika tilawah, ketika ngajar maupun di panggung? Ya. Oke. Untuk ketika mengajar, saya sering menyampaikan kepada para anak-anak itu bahwa Quran itu sebagai syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi tak semangati begitu. Kamu belajar Quran itu jangan targetnya bisa tilawah, jangan. Tapi ngalap berkah Quran supaya besok ketika hari kiamat kita di dalam kubur kamu bisa dapat syafaatnya Quran. Saya sering begitu. Karena kamu setiap hari bergelut dengan Al-Quran, besok jadi sahabatmu itu Quran. Saya bilang begitu. Jangan target kamu harus bisa terus juara MTQ. Enggak, gitu itu ya. bukan target saya. Itu hanya bonus ya. Bonus itu nomor 21. Nomor 21 terakhir. Jadi memang tujuan awalnya memang yang penting cinta Quran, sering baca Quran, ngaji itu tadi ya kan. Walaupun nanti ada juara, terus berhasil itu ya bagian dari bonus ya, Jay. Iya, saya sampai murid saya ada yang sering pernah ikut MTQ awal-awal juara sampai provinsi. Setelah itu kabupaten aja nggak juara. Gitu Dia ya? akhirnya putus asa. Terus nggak mau ikut latihan. Nggak mau ikut lagi. Nggak mau ikut latihan. Kenapa kamu kok begitu? Saya nggak juara. Loh, kamu niatnya ngaji tilawah itu buat apa? Buat MTQ? Bukan itu. Itu nomor sekian. Gitu ya. Yang penting kamu ngaji, ikut MTQ dibuat happy aja, jangan buat panik. Temennya banyak, jalan-jalan, nggak sekolah kan seneng kan anak-anak ya. Begitu. Tahu sana-sana Iya, ya kan? begitu. Tahu kabupaten lain Iya. dan sebagainya. Nambah saudara begitu. Silaturahim. Oke, kalau Ustadz Saiful Anam sendiri pernah punya pengalaman seperti apa ini ketika manggung atau apa ya? Atau udah ngajar ini? Pastinya udah ngajar ya. Monggo. Ya kalau ngajar ya hampir sama dengan Ustadz Humaydi, Ustadz Anis Faik. Bagaimanapun keadaan kita, susah senangnya kita, jika kita bertemu dengan teman-teman untuk belajar itu pasti jiwanya itu berubah. Karena kan mereka kan masih kecil-kecil. Nah, jadinya mengingatkan kita ketika kecil dalam belajar Al-Quran. Ya seperti yang dikatakan oleh Ustadz Faik tadi, bahwasanya Al-Quran menjadikan sebuah obat ya Ustaz. Karena di zaman teknologi yang semakin canggih, daripada generasi Qurani, kita membangun generasi Qurani melalui tilawatil Quran, ya seperti yang FKQ sering ajarkan itu dalam visi misinya, membangun generasi Al-Quran melalui tilawatil Quran. Ya dengan kita harus mencari generasi yang baru. Jadi niat kita dari rumah memang semangat untuk menciptakan generasi yang berikutnya. Ya soal juara itu nanti urusan belakangan, Allah yang sudah mengatur. Bonus itu tadi ya. Innal hadiah. Sebagaimana hadiah itu ya. Kira dalil. Oke, jadi itu ya, jadi pengalaman suka duka dan sebagainya. Oke, sebelum kita ke pesan dan harapan, ini ada beberapa yang sudah masuk untuk bertanya ya. Ini Assalamualaikum, nama saya Aifa dari Demak. Saya mau tanya tentang tilawah, bagaimana historis adanya tausyeh dan lagu-lagu qiraah seperti Bayati, Ros dan lain-lain. Terus bagaimana kronologinya? Itu yang pertama. Yang kedua, mau tanya lagi Ustadz, bagaimana menumbuhkan minat tilawah? Kadang kalau saya mengajar untuk dites suara tidak mau. Nah ini, monggo, ini nanti dari Ustadz ini. Monggo dari Ustadz Humaydi dulu. Yang pertama ini mungkin yang berkaitan dengan tausyeh lagu-lagu. Berkenaan tentang adanya beberapa lagu itu untuk detailnya itu saya kurang mengetahui ya. Mungkin nanti
teman-teman ustadz yang lain bisa menambahi. Tapi ketika saya mengikuti pengajaran pembinaan di Masjid Agung Jepara, itu bersama Romo Yai Turmudi, ya, Betul betul. Turmudi, sama Ustadz Abdurrasyad, Abdurrasyad. Ketika saya masih di bangku SMP, itu saya bersepeda ngepit. Dari Mlonggo ke Jepara? Tidak, saya di Tegal Sambi. Oh, di Gasabi. Ngepit, saya itu ngepit, sepedanya itu pite itu tidak punya slebor. Nyeprot. Kalau musim hujan itu nyeprot sampai punggung ini ada belentok-belentoknya, itu banyak sekali. Nah itu ketika itu pengajaran disampaikan adanya beberapa lagu dalam Tauseh. Itu ada Bayati, ada Hijaz, Nahwan. Itu menurut beliau ya memang ya disampaikan. Itu sampai dinamakan itu karena munculnya lagu itu dari daerah itu. Contoh ya Hijaz itu karena lagu itu bisa muncul dari tanah Hijaz, Nahwan dan sebagainya. Itu keterangan yang saya dapati dari ustadz saya ketika ada pengajaran tilawatil Quran. Nah, mungkin untuk yang lebih detailnya nanti bisa disambung oleh Ustadz Faik dan Ustadz Anam. Oke, itu ya berkaitan dengan Tauseh, lagu-lagu ya. Mungkin bisa ditambahin nanti dari Ustadz Faik ya. Dan berkaitan dengan ini yang kedua, bagaimana menumbuhkan minat tilawah. Kadang ini ya Aifa ini ketika ngajar ini yang dites nggak mau bersuara. Nah ini mungkin bisa dibagi pengalaman atau itu yang dites apa yang dites? Yang dites berarti kan santrinya atau muridnya nggak mau bersuara. Nggak mau bersuara. Ya itu karena memang malu ya. Itu malu memang. Biar nggak malu ya memang harus kita cepai mic, dilatih setiap hari gitu ya. Setiap bertemu dibiasakan ya. Biar mereka mau. Karena nanti kalau sudah besar ya kita mesti ditodongi mic ya. Pasti itu ya. Betul. Entah itu nggak harus baca Quran, mungkin tahlil atau sambutan. Kalau nggak kelino, Bacaan maulid. iya. Kalau nggak terbiasa pegang mic bisa moplok itu. Moplok ya betul. Nggih, benar sekali. Deg-degan. Nggih, tambah dari Ustadz Anam sendiri? Ini yang Monggo, kedua-duanya atau yang ini motivasi tadi tidak apa-apa, monggo. kalau yang nagom tadi itu Nagom. dari orang Arab itu kan dulunya kan memang sering memiliki syair. Mereka bersyair dengan menggembala unta, dengan wajah yang ceria, lembut, sedih dan sebagainya. Kemudian dalam syair tersebut diciptakan sebuah nagom yang ada maknanya tersendiri. Bayati itu apa, Hijaz itu apa, dan sebagainya. Menurut saya seperti itu. Karena dari Ustadz Mujab, Saiful Mujab, dosen saya dan juga Ustadz saya itu juga mengajarkan seperti itu. Bahkan beliau sendiri juga sangat ingin pergi ke Mesir untuk menanyakan tentang sebuah hadis yang menerangkan ini lagu Jiharga, ini lagu Bayati, lagu Hijaz, Nahwan dan lain-lain. Supaya kita bisa membuat sebuah buku tentang tilawatil Quran yang memang detail tentang asal-muasalnya ya. Asal-muasalnya itu ya. Kalau untuk minat, kalau saya kemarin pengalaman sedikit mengamalkan, itu saya kasih variasi yang kekinian, yang bisa membuat
terketertarikan. Jadinya tidak hanya sebuah aquabia saja yang membuat tertarik, tapi dengan lantunan ayat tersebut, variasi tersebut bisa menggugah. Ya. Seperti lagu yang viral itu kan, wad'u syuhada'akum min dunillah. Allah. Masya Allah. Jadi kayak mendengarkan di mana gitu ya. Ada aura-aura surga ya. Dan ini nanti katanya nanti kan kita parade apa? Parade. Karena master ini ya, ini mumpung masih ada waktu beberapa ini. Oke, itu ya yang ditanyakan sama Aifa yang di Demak tadi sudah dijawab sama master dan nanti kalau mungkin kurang ya nanti bisa ya lewat belakang. Atau kalau bisa silaturahim ya alhamdulillah gitu ya. Oke, ini saya kembali ke tanya, ini ada beberapa yang tanya melalui komentar Facebooknya Erlisa FM Jepara. Ini ada dari Yanti Rianti menyimak dan memberikan satu, subhanallah auranya jernih sejuk dipandang. Dan ini tanya saya tanya Mas Ustadz yang ganteng-ganteng. Ini ibu-ibu nih. Sekiranya bawa HP sama bawa Al-Quran, seringan mana? Oh, maksudnya ketika ngaji nih ya. Seringan mana? Nah, monggo, ini dijawab dulu dari Ustaz Maidi. Seringnya bawa Al-Quran atau kepean ya. Artinya kepean itu saya tulis di buku kecil atau kertas, nanti bisa dibaca. Karena pernah saya pengalaman itu satu kali pakai HP, terus HP-nya itu mati gitu. Mati atau enggak ada telepon? Oh gitu. Saya tuh dandapan dalam hati, ya Allah Gusti itu gimana? Terus alhamdulillah terkondisikan, terus ya juga alhamdulillah juga agak hafal sedikit. Terus cuman ada jeda waktu untuk menanti pulihnya HP ini. Setelah itu saya kapok bawa HP. Oh gitu ya. Iya. Sisi lain ya praktis tapi ya itu tadi praktis, ya. Iya. Megilani wong. Ustaz Nasihin. Jadi memang lebih seringan bawa kepean gitu ya. Iya. Itu berupa catatan atau Quran kecil itu? Kalau sekarang saya bawa yang saya tulis di kertas saja. Oh di kertas ya. Kalau Quran itu kan kadang itu sahu kita tidak muat, mondol-mondol itu. Suka bawa roti apa itu. Oke, jadi memang itu tadi ya, memang harus bawa itu ya. Iya. Kalau saya tidak bisa lepas dari itu. Oke, kalau Ustadz Faik sendiri menanggapi dari Bu Yanti Rianti ini ya, ini sekiranya bawa HP atau Quran ketika ngaji itu? Saya sering bawa Qurannya. Qurannya ya. Jadi lebih. Kalau terpaksa bawa HP ya, di Quran kan ada aplikasi Quran itu saya screenshot, data saya matiin. Jadi itu lebih aman Ustaz. Data dimatikan terus di mode pesawat sekalian. Ya kan ya. Iya. Oke. Kalau Ustaz Syafil Anam sendiri gimana? Ya sama dengan Ustaz. Sering pakai Quran ya berarti ya. Quran yang kecil itu. Terus kalau ada dadak itu kan nggak bawa Quran, bawa HP ya. Screenshot cuman tap mode pesawat langsung. Oh gitu ya, langsung ya. Karena itu pernah saya pakai contekan, tapi kabur. Oh gitu. Kalau kabur hebat ini. Kon jibok no emo. Jadi saya satu ayat itu tak ulang-ulang. Ya apa satu ayat itu ya. Oke. Jadi pengalamannya seru juga. Oke, itu ya Bu Yanti Rianti ya. Jadi kalau saya menyimpulkan ya memang lebih afdal kita membawa Quran ya. Kan? Iya. Membawa kepean juga, yaitu bagian dari mencatat Al-Quran itu lebih afdal. Tapi kalau dalam kondisi darurat nggak apa-apa. Sekarang memang teknologi itu kan canggih. Nah ya canggih dan kita harus mengikuti itu. Tapi ya
kesekian itu tadi ya kan. Kalau darurat ya, namanya darurat ya. Ya gimana lagi. Oke. Terus ini ya ada dari Muhammad Arjun. Hadir Pak Faik. Wah, ini. Ini mungkin salah satu muridnya atau Ya ini kayaknya ini murid saya ini. Oke. Itu ya, ada beberapa penanya. Terima kasih dan oke, ini kita kembali ke pertanyaan terakhir ini. Pesan dan harapan mungkin singkat saja Ustadz Humaydi untuk disampaikan kepada para pendengar pemirsa. Ya, para pemirsa dan para pendengar talk show pada sore hari ini, pesan dan kesan saya yaitu perbanyak baca Al-Quran, itu aja. Perbanyak baca Al-Quran, direnungi dan dihayati isi kandungannya supaya nanti kehidupan kita tambah hari, tambah mengarah ke ridho ilahi seperti itu. Oke, itu ya. Itu aja. Ustadz Faik, pesan dan harapan yang sampaikan. Pesan dan harapan saya untuk para pendengar pada sore hari ini, ya mulai dari sekarang marilah kita mencintai Al-Quran dengan membacanya dan mendengarkannya. Apalagi kalau sore-sore itu kan banyak Quran di setel di masjid-masjid, ya, itu kita bisa nikmati. Nah, semoga kita bisa dapat syafaatnya Quran besok di Yaumil Qiyamah. Amin. Oke. Dari Ustaz Syaful Anam. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Jangan belajar, selalu bersyukur. Kemudian merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ya. Karena kan Al-Quran kan sebagai pedoman untuk memperbaiki akhlak dan moral kehidupan, apalagi di zaman yang semakin teknologi globalisasi ini. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadi pesan dan harapan daripada para ustadz ahlul Quran. Amin ya Allah. Jadi aura saya ini agak sejuk, adem gitu ya. Jadi hasilnya full. Oke. Ini nanti jadi ya parade itu untuk satu ayat saja. Makro. Satu makro Atau bagaimana? atau satu monggo. Ayatnya apa? Ya, kira-kira nanti di akhir, nanti setelah saya tutup langsung nanti nyambung baca Quran gitu ya Pak. Ya. Gitu saat ini. Ya. Oke, karena masih ada waktu ya sekitar 5 menit lah untuk ya. Ayat Loh. apa, Tat? Oke, Surat ayatnya apa? monggo Surat apa? direbutkan dulu ya. Yang familiar aja. Yang familiar. Surat apa ini? Ayat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fatihah. Ya, Fatihah aja, moga. Fatihah. Itu atau ayat Quran, inna hadal Quran atau mungkin Ya, apa, itu monggo? familiar juga. Oh, familiar ya. Apa ayatnya apa berarti? Inna hadal Quran Inna itu hadal Al-Isra Quran. itu. Isra ya. Al-Isra. Karena tema kita kan tentang cinta Al-Quran Al-Quran ya kan. Al-Isra. Oke. Al-Isra. Jangan wal asri innal insana lafi khusr. Oh gitu ya. Karena kan setelah itu kan wassalamualaikum. Oh gitu. Oke. Dan sahabat adik saya itu nanti ketiganya ini nanti akan membaca Al-Quran dengan nagom, dengan lagu-lagu tilawah dan didengarkan saja sampai akhir ya. Dan sahabat Erdisa, pesona Erdisa pada kesempatan hari ini, Migdad pamit undur diri. Dan kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Humaydi, Ya, Ustadz Faik, sama-sama. Ustadz Ya, Anam. sama-sama, Ustadz. Terima kasih sudah menjadi tamu di Pesona Erdisa. Dan jangan kapok ya. Kapan-kapan, karena ini permintaan, ada banyak dari pendengar itu minta sekali lagi bahas tentang lagu, nagom apa, sehingga baru bulan ini. Oke, dan terima kasih. Dan setelah kita tutup, nanti langsung disambung dengan baca Al-Quran ini tadi, surat Al-Isra ayat 9. ayat 9. Inna hadal Quran ya, berkaitan dengan Ayat 9 ya. Ayat 9 ya. Oke, dan tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Dari Migdad mohon undur diri, dan nanti masih ada kuis ya, sahabat Erdisa, jangan beranjak, nanti dengarkan saja sampai jam 5 sore. Inna hadal Quran, persembahan dari Ustadz Humaydi, Ustadz Faid, dan Ustadz Anam. Semoga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Langsung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan bacaan Quran semoga kita semuanya diberikan keberkahan dan insya Allah diridai oleh Allah, dan insya Allah di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Quran itu sendiri. Amin. Terima kasih, tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elisa FM.